Selamat malam, Bu. Kami dari kelompok 1, Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem, kelas TPBA. Partner 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Aliran Energi dalam Sistem Peternakan Ayam, yang diampu oleh Ibu Riswanti Sigalingging, STP MSI PhD. Saya Lumoga Sari Siregar dengan NIM 220308013 dan teman saya Fitra. Saya Fitra Lelano Tanjung dengan NIM 2203080005 dan teman saya Vita Sulistianto, NIM 2203080011 dan teman saya. Saya Eka Bremas Tepu dengan NIM 2203080054. Langsung saja kita ke bagian pendahuluannya. Yang pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani dan peternak. Sehingga pembangunan subsektor pertanian sebagai salah satu bagian dari sektor pertanian yang mempunyai prospek sangat menjanjikan. Hal itu disebabkan karena kebutuhan terhadap protein hewani untuk memenuhi gizi masyarakat seiring berjalannya waktu meningkat. Sehingga perlu dimaksimalkan pembangunan pertanian pada subsektor peternakan guna menunjang kebutuhan protein hewani yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan begitu dapat memberi tambahan terhadap pendapatan peternak. Usaha di sektor peternakan tidak hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan keluarga semata, namun usaha peternakan sudah dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa maupun di perkotaan yang dijalankan secara intensif agar memperoleh pendapatan yang berlanjut. Peternakan berfungsi mendorong pembangunan dan perkembangan agroindustri sehingga terbuka luas kesempatan kerja dan usaha. Hal ini juga terjadi pada peternak yang ada di desa Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang kebanyakan adalah peternak ayam dan sapi. Di Kecamatan Pakis, sekitar 20% warga merupakan peternak ayam. Kandang untuk beternak biasanya terletak di dekat pemukiman warga atau peternak itu sendiri. Kondisi tersebut bertujuan untuk memudahkan peternak dalam memelihara dan merawat ayam. Masalah bau kandang di peternakan ayam telah menjadi salah satu bahan para peternak dari dulu hingga sekarang karena bau kandang bisa menyebabkan timbulnya masalah sosial, khususnya untuk kandang yang dekat dengan hunian. Menurut Rahmawati, dalam satu hari, seekor ayam rata-rata bisa mengeluarkan kotoran sebanyak 0,15 kg. Dan dari total kotoran tersebut, biasanya tergandung nitrogen 2,04% yang akan menjadi sumber amonia. Amonia menyebabkan bau tidak sedap, yang akan mengakibatkan banyak lalat dan munculnya berbagai penyakit pernapasan yang menimpa ayam akibat dipicu oleh bau kandang tersebut. Gas LPG dan listrik. Gas LPG digunakan untuk menyalakan kompor yang direfleksikan panas ke atap sehingga menghangatkan kandang. Untuk 3.300 ekor DOC sampai panen selama 35 hari, diperlukan biaya pembelian gas LPG sebesar 1.800.000. Selain itu, peternak berlangganan listrik sebesar 900 watt yang tidak cukup untuk dipakai secara bersamaan untuk penerangan di malam hari berupa 24 lampu 18 watt, menyalakan kipas angin 30 inci berdaya 240 watt sebanyak 4 buah, dan pompa air 125 watt untuk keperluan minum ayam. Listrik yang ada sering mengalami tripping karena beban yang menyala pada saat yang sama terlalu besar. Kondisi ini dapat membuat suasana kandang ayam pengap dan memengaruhi kesehatan ayam. Manajemen pemakaian listrik untuk pengaturan penyalaan lampu, pompa air, dan kipas angin kandang merupakan permasalahan yang ingin diatasi oleh mitra. Agar pemakaian listrik tidak melebihi kapasitas daya listrik yang terpasang, dibuat sistem pengaturan pemanfaat listrik untuk operasional kandang serta bahan pakan dan peralatan kandang untuk meminimalisir tingkat kematian ayam dan meningkatkan kondisi ayam ternak. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. PLA 1 Teknologi Tepat Guna Sistem Monitoritas Keadaan Kandang. Amonia akan cepat terbentuk jika kondisi kotoran basah dan lembab. Cara pencegahannya yaitu dengan A. Mengatasi kasus infeksi yang menyerang ayam. B. Menyesuaikan asupan protein dan garam dalam ransum makanan. C. Menjaga kebersihan kandang. Menjaga kebersihan kandang bisa dilakukan dengan cara menjaga kelembapan, suhu, pencahayaan, dan sirkulasi udara yang baik di dalam kandang. Kualitas udara sangat mempengaruhi kondisi lingkungan serta kenyamanan hidup ayam di dalam kandang. Jika kualitas udara baik,
maka kualitas tumbuh ayam juga akan baik. Menjaga sirkulasi udara yang baik dapat dibantu dengan menambahkan kipas angin yang dapat menjaga suhu dan mempercepat keringnya kotoran ayam sehingga tidak terbentuk amonia. Perbaikan manajemen pemeliharaan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kebersihan kandang ayam. Dua, teknologi tepat guna manajemen pemanfaatan daya listrik. Akuator yang digunakan pada penelitian ini berupa 4 motor kipas angin, 1 motor pompa air, dan 1 susunan lampu penerangan. Semua akuator digerakkan menggunakan relay yang dikendalikan dengan menggunakan AC LN 2803 yang merupakan AC high current 8 Darlington Array. Baiknya akan dilanjutkan oleh teman saya, Silvita. Ketiga, pengadaan sumber listrik alternatif. Permasalahan sumber listrik yang sering terputus-putus sewaktu menjadi kerugian tersendiri bagi peternak, terutama karena usaha pembesaran ayam pedaging membutuhkan listrik 24 jam untuk menjaga kandang agar tetap kondusif untuk mempertumbuhkan ayam. 3. Untuk mengatasi dipasangkan sumber listrik alternatif berupa genset. Betapa pertimbangan dalam pemilihan genset yang dipasang pada peternak adalah sebagai berikut. A. Memilih genset yang memahami bahan bakar yang mudah didapatkan di sekitar ternak ayam, baik solar maupun bensin. Yang B. Menghitung kebutuhan listrik yang akan digunakan, yaitu sebesar 900 watt. Untuk memudahkan keawetan genset, dipilih genset dengan kapasitas 3 kali kebutuhan listrik. Oleh sebab itu, dipilih genset dengan kemampuan di atas 3 watt. C. Genset difungsikan sebagai tenaga sekunder sehingga butuh instalasi pada sistem listriknya. Perangkat yang dipasang adalah changeover switch untuk mengaktifkan kapan daya listrik dipergunakan dan kapan daya yang menggunakan genset. D. Meletakkan genset di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak dan harus jauh dari sumber air atau sumur. Changeover switch adalah sebuah komponen listrik tegangan tinggi yang berfungsi sebagai pengalihan sumber tegangan yang sejenis seperti switch. Changeover switch digunakan untuk mengalihkan tegangan dari sumber PLN ke sumber tegangan genset apabila terjadi pemadaman. Di serangkaiannya penyambungan tampak pada gambar di atas. Pada gambar 4 terlihat bahwa penambahan instalasi sumber listrik alternatif dipasang paralel dengan sumber listrik yang pengaturannya dilakukan dengan menggunakan changeover switch. Dengan menggunakan changeover switch, maka akan terjadi pengalihan tegangan dari sumber daya ke sumber tegangan genset apabila terjadi pemadaman. Pada switch panel box dipasang 2 buah NCB 6A dan 1 buah NCB 10A sebagai pengaman aliran listrik baik dari sumber PLN maupun sumber genset. Setelah itu, dari switch panel box kemudian dihubungkan ke instalasi kandang, ke instalasi gudang pakan, dan ke control box sistem monitoring kandang. Dengan penyambungan instalasi seperti pada gambar 4 tersebut, pengamanan kelistrikan yang baik di kandang maupun di sekitar dapat dipastikan pengamanannya. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan kondisi situasi kandang ayam mitra sesudah kegiatan. Gudang pakan yang juga merupakan tempat istirahat pegawai pengurus kandang juga digunakan sebagai tempat box kontrol instalasi listrik serta pengamanan untuk seluruh instalasi listrik kandang. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Oke, baiklah, saya ambil alih. Yang keempat, yaitu analisis ekonomi penentu keberhasilan kegiatan. Di mana jumlah ayam anakan yang dibesarkan dalam suatu kandang berpengaruh sangat nyata terhadap tingkat pendapatan peternakan ayam pedaging. Sebelum inovasi ini, peternak memiliki kandang yang dipakai untuk membesarkan 3.300 ekor ayam dengan tingkat kematian sebesar rata-rata 200 ekor. Setelah melakukan inovasi ini, telah meningkatkan kapasitas kandang menjadi 3.500 ekor
ayam dengan tingkat kematian mencapai rata-rata 110 ekor. Dengan pengembangan dan pemasangan manajemen pemanfaatan daya listrik yang dilengkapi dengan monitoring keadaan kandang, pembudidayaan ayam di Puncak Songo dapat memonitori keadaan kandang setiap saat dan menyelesaikan permasalahan kekurangan daya listrik. Terdapat peningkatan keuntungan usaha karena angka kematian ayam menurun dan kapasitas kandang yang meningkat. Baik, saya baca yang nomor 5 yaitu bahan pakan sumber energi untuk ayam. Energi dibutuhkan di dalam pakan ayam sebanyak 25-60% dari total pakan. Energi berfungsi sebagai sumber tenaga bagi ternak. Ayam yang mengalami kekurangan energi akan mengubah kandungan lain seperti lemak dan protein menjadi energi. Kondisi ini akan menyebabkan ketidakkeseimbangan yang bisa berdampak pada pertumbuhan. Bahan pakan ayam sebagai sumber energi terbilang cukup banyak, seperti jagung, ubi kayu, sagu, kedelai, dedak atau bekatul, dan bungkil kelapa. Yang pertama, jagung. Jagung sudah dikenal sebagai sumber energi yang sering dimanfaatkan sebagai bahan penyusun pakan ayam. Pada pakan ayam ras petelur, biasanya jagung digunakan sebanyak 30-45%, sementara itu untuk pakan ayam ras pedaging digunakan sebanyak 40-60%, adapun untuk ayam kampung dibutuhkan sebanyak 40-45%. Namun, jagung sebetulnya memiliki kekurangan berupa kandungan protein dan asam amino lisin. Terdapat 3 jenis jagung yang bisa digunakan sebagai bahan campuran pakan, yakni jagung kuning, putih, dan merah. Selanjutnya yaitu dedak. Dedak tidak begitu sulit dicari di Indonesia. Namun, karena kandungan serat kasarnya sangat tinggi dibanding jagung kuning, dedak tidak bisa digunakan secara berlebihan dalam pakan. Kandungan serat kasar dedak sebesar 13% atau 6 kali lebih besar dibanding kandungan serat kasar jagung kuning. Kebanyakan unggas tidak mampu mencerna serat kasar lebih dari 4%. Pada pakan ras ayam petelur dan boiler, penggunaan dedak maksimal 20%. Sementara itu, pada ayam kampung, penggunaan dedak berkisar 5-30%. Bila kualitasnya terjamin, dedak bisa digunakan hingga 40%. Yang ketiga yaitu ubi kayu. Ubi kayu alias singkong hanya tersedia di sekitar rumah di pedesaan. Bahkan di daerah perkotaan, bahan ini mudah didapat. Oleh karena itu, ubi kayu biasa diberikan pulang sebagai bahan makanan ayam kampung. Namun, ubi kayu yang diberikan sebaiknya yang sudah diolah. Jadi bukan merupakan ubi mentah. Hal ini karena ubi kayu mengandung HCN yang berbahaya untuk ayam. Kandungan tersebut dapat berkurang bila ubi kayu diolah secara rebus. Namun biasanya peternak ayam memberikan dalam bentuk tepung. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada peralatan kandang ternak ayam. Perlengkapan untuk kandang sebaiknya disiapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak asal-asalan. Pasalnya, keberlangsungan ternak ayam kampung bergantung pada kesiapan Anda sepenuhnya. Tanpa peralatan yang memadai, ternak ayam pun akan terasa kurang maksimal sehingga hasilnya pun akan kurang memuaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitra. Baiklah, saya akan melanjutkan. Berikut ini adalah beberapa peralatan yang perlu untuk memulai sebuah usaha ternak ayam. Di antaranya adalah 1. Tempat pakan dan minum. Sebagai makhluk hidup, ayam membutuhkan makan dan minum secara teratur. Cara Anda memberi makan dan minum akan memengaruhi kualitas kesehatan ayam secara keseluruhan. Jika Anda memberikan mereka makan seadanya dengan kondisi kurang bersih, bukan tidak mungkin ayam akan mudah terserang penyakit. Jika peralatan kandang pertama yang dipersiapkan adalah wadah pakan dan minum. 2. Alat pemanas. Alat pemanas atau yang biasa disebut dengan brooder adalah peralatan kandang kedua yang juga dibutuhkan. Brooder bertujuan untuk menjaga kandang supaya tetap hangat. Alat pemanas ini menjaga suhu tubuh ayam DOC menggantikan kehangatan tubuh induknya. Bentuk brooder ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan gas olek, lampu pijar,
kompor, ataupun lampu minyak. Anda bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan dan besar kandang ayam. Yang ketiga, termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengetahui suhu ruangan saat itu. Dengan alat ini, Anda akan terbantu untuk melihat bagaimana kondisi suhu ruangan, apakah perlu dingin atau cukup hangat. Ayam DOC membutuhkan perlakuan khusus selama mereka masih belum berusia 30 hari. Mereka harus selalu dalam kondisi hangat supaya tidak mudah mati. Yang keempat, ember dan gayung. Peralatan kandang selanjutnya adalah ember dan gayung. Kedua alat ini untuk mengambil pakan dan air minum. Persiapan pakan ternak sebaiknya dilakukan di tempat yang bersih di sekitaran kandang. Hal ini bertujuan untuk supaya pakan tidak tercecer kemana-mana dan menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan rapi. Yang kelima, sekop dan selang. Saat makan, ayam-ayam pasti akan berebutan dan menjatuhkan banyak makanan. Hal ini akan membuat kandang menjadi kotor. Belum lagi sisa kotoran mereka yang berserakan. Anda harus membersihkan kandang agar ayam tidak terserang penyakit. Untuk itu, Anda akan membutuhkan peralatan kandang seperti sekop dan selang. Yang keenam, kawat. Tempat pakan ayam sebaiknya tidak diletakkan di lantai kandang. Hal ini bisa membuatnya mudah tumpah karena sejak terinjak oleh ayam-ayam. Cara yang paling tepat adalah dengan menggantungkannya dari atas kandang. Yang ketujuh, drum. Drum digunakan untuk menampung air supaya Anda mudah mengambil minum ataupun membersihkan kandangnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk dalam kesimpulan. Jadi, pemasangan teknologi tepat guna sistem manajemen pemanfaatan daya listrik telah membantu peternak ayam untuk dapat menggunakan daya listrik 900 watt untuk kandang tanpa perlu penambahan daya. Pengadaan dan instalasi sumber alternatif berupa genset membentuk untuk mencegah kerugian berlebih akibat aliran listrik yang dapat terputus sewaktu-waktu. Meningkat instalasi dan pengenalan teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan kapasitas kandang yang semula dipakai untuk membesarkan 3.300 ayam meningkat menjadi 3.500 ekor dan menurunkan resiko tingkat kematian dari rata-rata 200 ekor menjadi rata-rata 110 ekor ayam. Industri peternakan ayam modern ternyata membutuhkan listrik untuk mengubah kandang ayam yang tadinya konvensional atau terbuka menjadi modern atau tertutup dengan tujuan agar suhu di kandang ayam tersebut terkontrol sehingga lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam, Bu.